pandemi setahun menghantui, pemerintah keluarkan kebijakan tegas. Lewat peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021, Presiden mengeluarkan aturan tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres tersebut tertuang aturan dan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi COVID-19. Sanksi berupa denda, ancaman penghentian bantuan sosial, serta layanan administrasi bagi pelanggar. Selain sanksi denda dan penghentian bansos, warga yang menolak vaksinasi juga akan diproses secara hukum karena dianggap melawan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Proses hukum ini akan diserahkan pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Langkah tegas ini diambil oleh pemerintah untuk menyukseskan program nasional vaksinasi yang dianggap paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Selama pandemi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi. Di antara melalui program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga terdampak pandemi. Selain itu juga ada bantuan sembako bagi 18,8 juta keluarga terdampak, serta bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan bagi 10 juta keluarga terdampak pandemi. Presiden dan sejumlah menteri serta kepala daerah serta tenaga kesehatan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Sementara bagi warga, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 direncanakan akan dimulai pada pertengahan hingga akhir Februari 2021. Kini kita ulas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, sesuai dengan tayangan tadi tema kita pada malam hari ini, yaitu setahun pandemi kebut vaksinasi. Dan seperti biasa sudah terhubung melalui Zoom malam hari ini, yaitu ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes live dari Zoom. Selamat malam Ibu Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung Dr. Nadia. Berbicara soal bagaimana setahun pandemi ini dan program vaksinasi di Kebut, bagaimana mekanisme yang diberlakukan untuk bisa meratakan semua masyarakat mendapatkan vaksin, Ibu? Iya, tentunya sesuai dengan peta jalan kita ya, dan upaya kita untuk mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi ini, yang tadinya kita rencanakan selama 15 bulan, dan kita akan coba percepat pada akhir tahun 2021 ini pelaksanaan vaksinasi ini sudah bisa kita selesaikan. Tentunya berbagai cara kita lakukan ya, terutama pada saat ini kita sudah akan memulai nih pemberian vaksinasi kepada tahap kedua, yaitu kepada seluruh lansia dan kepada seluruh petugas pemberi pelayanan publik. Baik, lalu seperti apa respon masyarakat sejauh ini, Bu, terkait vaksin yang sudah dilakukan? Iya. Khususnya kalau untuk petugas kesehatan ya, kita tidak melihat adanya penolakan penerimaan vaksin ini ya. Hampir 1,7 petugas kesehatan yang mendaftarkan atau meregistrasikan dari target kita yang awal hanya 1,48 ya. Tetapi tentunya dari 1,7 ini nanti kita akan lihat lagi ada beberapa yang memang kondisinya tidak mungkin untuk menerima vaksinasi ini. Jadi dari melihat antusiasme pendaftaran saat ini kita melihat bahwa penolakan di kalangan petugas kesehatan itu tidak terjadi. Yang kedua adalah juga kepada lansia ya di atas usia 60 tahun. Kami juga melihat bahwa petugas kesehatan yang usia di atas 60 tahun ini cukup banyak yang sudah mengikuti. Juga kami juga banyak menerima pertanyaan-pertanyaan ya dari masyarakat, khususnya dari masyarakat umum yang usia di atas 60 tahun juga menanyakan kapan giliran mereka untuk mendapatkan vaksinasi, karena diketahui mereka ini adalah kelompok paling rentan yang angka kematiannya itu sampai dengan 30%. Tetapi kami juga menyadari bahwa dari hasil berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, kita ketahui memang masih ada persentase masyarakat yang masih ragu-ragu bahkan menolak vaksinasi ini. Baik, Dr. Nadia, kalau berbicara soal sanksi atau aturan baru seperti yang ada di tayangan sebelumnya, sebenarnya ini seperti apa sih, Ibu? Berarti wajib begitu ya seluruh masyarakat yang sudah bisa divaksin untuk memenuhi peraturan vaksinasi ini? Ya, jadi kita kembali lagi kepada filosofi daripada pelaksanaan vaksinasi ini ya, bahwa vaksinasi COVID-19 ini merupakan bagian upaya kita bersama, karena saat ini kita semua ini sedang dalam kondisi yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19. Jadi dalam keadaan betul-betul semua masyarakat, semua
sektor itu terdampak sebagai akibat daripada pandemi COVID-19. Dan vaksinasi adalah salah satu upaya bagaimana kita bisa menyelesaikan pandemi ini dan mengendalikan pandemi ini terutama ya, sampai dengan kita juga membentuk kekebalan kelompok. Nah, tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa dalam membentuk kekebalan kelompok ataupun mencapai upaya untuk kita bisa menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19 ini, maka partisipasi masyarakat ini sangat menentukan. Bahkan untuk kekebalan kelompok itu diharapkan bahwa 70% sasaran populasi yang memang menjadi sasaran vaksinasi itu harus bisa mendapatkan vaksinasi. Bahkan kita sudah menargetkan 100% dari 181,5 juta penduduk itu harus bisa divaksinasi supaya kekebalan kelompok tadi terjadi. Nah, untuk memastikan hal tersebut ya tentunya kami mengharapkan masyarakat berpartisipasi ya dalam proses vaksinasi ini. Karena vaksinasi ini bukan bertujuan untuk semata-mata kekebalan individu, tapi juga merupakan suatu upaya bersama ya untuk kita bisa mencapai perlindungan dan keluar dari masalah pandemi COVID-19. Jadi ada tujuan yang lebih besar di mana ini adalah kepentingan untuk masyarakat banyak. Dokter Nadia, kalau tadi disebut ada sanksi, apa sih sanksinya ketika ada masyarakat yang tidak mau divaksin? Ya, tentunya kita akan tetap edukasi dan persuasif ya untuk kemudian mengajak masyarakat tersebut, mengedukasi masyarakat tersebut dan menjawab mungkin keraguan-raguannya terhadap vaksinasi ini. Tetapi kemudian kita juga memberi ruang ini ya, ruang kepada pemerintah daerah tentunya untuk bisa menjalankan atau mencapai target vaksinasi ini sesuai dengan di wilayah yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya ya. Karena kita tahu bahwa pembangunan sebuah daerah itu kan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, artinya di sini kita berbicara ada hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara ya. Hak dia adalah tentunya kalau saya tidak mau divaksin itu hak saya. Tetapi kalau kita berbicara kemudian dengan dia tidak menggunakan hak untuk mendapatkan vaksin tapi kemudian akan menyebabkan permasalahan di dalam masyarakat, ini tentunya bukan suatu hal yang baik ya. Artinya ada kewajiban juga dari kita masing-masing sebagai warga negara untuk memastikan bahwa kita tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain atau masyarakat di sekitar kita. Baik. Jadi di samping ada hak asasi manusia di mana masyarakat bisa memilih mau divaksin atau tidak, namun kita juga sebagai masyarakat punya kewajiban untuk sama-sama mengurangi penyebaran COVID-19 ini bahkan agar hilang begitu ya Bu ya? Betul, ya. Baik, kalau kita bicara soal sanksi, apakah sanksi ini akan diberikan wewenang kepada kepala daerah masing-masing atau sifatnya rata begitu untuk seluruh masyarakat Indonesia? Iya, jadi peraturan presiden ini akan menjadi salah satu tentunya acuan baik itu kementerian, lembaga atau institusi terkait maupun juga pemerintah daerah dalam menyusun ya peraturan teknis di bawahnya ya. Jadi apakah itu nanti dalam bentuk perda ataukah dalam bentuk peraturan perundangan lainnya, ini kita serahkan kepada sistem yang ada ya. Tapi pada prinsipnya adalah memberi ruangan ya untuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa daerahnya betul-betul juga tadi bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Baik, tidak ada sanksi hukum atau dan lainnya Bu ya, lebih ke administrasi saja ya sanksinya? Ya, itu bisa diatur di dalam perda masing-masing atau aturan masing-masing. Yang jelas di dalam perpres itu ada 3 hal ya terkait sanksi. Yang pertama adalah penundaan pemberian bantuan sosial, penundaan ya, bukan tidak diberikan, penundaan pemberian bantuan sosial, kemudian penundaan untuk terkait administrasi, dan yang ketiga tentunya kalau kita berbicara mengenai upaya seseorang untuk menghalang-halangi dalam rangka pelaksanaan ataupun upaya untuk mengendalikan KLB ataupun pandemi, ini tentunya nanti terkait dengan Undang-Undang Wabah ya, nomor 4 tahun 1984 ya. Baik, Dokter Nadia, kita beralih ke siapa-siapa saja yang bisa divaksin. Apakah betul ibu hamil, ibu menyusui sudah bisa divaksin, Dokter?
Untuk ibu hamil belum ya. Jadi sesuai kemarin sejak Badan POM mengeluarkan izin penggunaan kepada usia di atas 60 tahun, jadi selain penambahan penggunaan vaksin CoronaVac itu pada usia di atas 60 tahun, ada beberapa lagi yang memang kriterianya kita tambahkan, yaitu seorang penyintas COVID yang sudah lebih dari 3 bulan. Jadi seorang penyintas COVID yang sudah sembuh, penderita COVID, sudah sembuh dari COVID, lebih dari 3 bulan, ini bisa mendapatkan vaksinasi. Yang ketiga adalah tentunya ibu menyusui. Ibu menyusui ini sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi 3 ini usia di atas 60 tahun, kemudian penyintas COVID lebih dari 3 bulan, dan ibu menyusui sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Tetapi kalau untuk ibu hamil dan usia di bawah 18 tahun ini masih belum dapat diberikan vaksinasi. Kemudian ada beberapa lain ya terkait screening, misalnya tekanan darah, yang awalnya tekanan darah itu adalah 140/110, sekarang minimal tekanan darah yang bisa kita berikan itu maksimalnya adalah 180/110. Baik, lalu dari ibu menyusui yang bisa divaksin dan juga beberapa syarat lain tadi yang 60 tahun ke atas, apakah sudah langsung boleh divaksin atau ada kriteria tertentu yang harus memulai tes terlebih dahulu begitu, Ibu? Tidak ada rangkaian pemeriksaan ya. Hanya kalau misalnya ibu menyusui disertai dengan komorbid ya, misalnya dia punya penyakit asma, ya ini tentunya harus dalam kondisi tidak dalam serangan seperti itu. Atau kalau dia punya gula darah, dia harus terkontrol gula darahnya. Jadi kalau terkait dengan kondisi menyusui ataupun penyintas COVID itu tidak ada persyaratan ataupun kriteria lainnya. Hanya kalau memang ada penyakit penyerta, ini yang harus kami anjurkan untuk segera berkonsultasi untuk penyakitnya ini bisa diobati ya, sehingga nanti pada saat kita waktunya mendapatkan vaksinasi, betul-betul tubuh kita ini dalam keadaan sehat dan fit. Baik, dokter, mungkin masyarakat umum masih bertanya-tanya juga, mungkin pemirsa Indonesia Bicara malam hari ini yang menyaksikan kita, kapan sih saya ini akan divaksin? Kalau bisa mengakses kapan saya ini akan divaksin, melalui mana Ibu dan seperti apa? Ya, jadi saat ini kan kita akan masuk ke tahap kedua ya, untuk seluruh usia di atas 60 tahun dan juga petugas pemberi pelayanan publik. Petugas pemberi pelayanan publik ini terdiri dari guru ya, dan tenaga pendidik, artinya dosen, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan vaksinasi kepada para pedagang pasar ya, kemudian TNI, Polri, ASN ya, juga pekerja transportasi publik, juga pekerja pariwisata, ini juga akan mendapatkan vaksinasi, kemudian pegawai BUMN, BUMD, perangkat desa, ini juga akan mendapatkan vaksinasi, kemudian tokoh agama dan penyuluh agama juga mendapatkan vaksinasi. Nah, sisanya itu akan mulai di bulan Mei, kurang lebih 2021 untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah dengan zona merah atau daerah-daerah yang merupakan memang memiliki kasus kesakitan dan kematian yang tinggi akibat COVID-19. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk bersabar dan tetap menjalankan protokol kesehatan sampai pada waktunya. Nah, tentunya sambil menunggu ini bisa melakukan pengecekan terhadap kesehatannya di puskesmas atau di rumah sakit, kemudian tentunya mendapatkan pengobatan ya, sehingga tadi saya sampaikan pada saatnya kita akan sehat. Baik, Dokter Nadia, kalau kita ketahui garda terdepan dan juga masyarakat yang berhubungan langsung dengan publik jumlahnya cukup besar begitu. Ada kemungkinan akan molor, Dokter? Ini tergantung dengan persediaan vaksin ya. Dan juga kami, karena kita tahu vaksin ini kan bertahap ya, saat ini kan kita baru punya sekitar 18 juta dosis ya, yang diharapkan nanti di akhir Februari akan datang kembali dari Sinovac, dan juga kita akan menerima vaksin dari COVAX inisiatifnya. Tentunya ini akan melengkapi jumlah dosis vaksin yang akan kita lakukan untuk menyasar kurang lebih 39 juta sasaran lansia dan petugas pemberi pelayanan publik. Dan ini tentunya kita akan secara bertahap akan melakukan vaksinasi secara klaster ya. Jadi misalnya klaster pedagang pasar dulu, klaster guru dulu, kemudian klaster pekerja pariwisata, sehingga tentunya kita akan lebih bisa memfokuskan pada
populasi-populasi yang memang memiliki interaksi dan mobilitas yang memang pada satu kelompok tertentu ya, Baik. seperti itu. Terakhir Dokter Nadia, saya singgung sedikit mengenai penyebaran COVID-19 yang masih masif begitu saat ini. Padahal vaksin sudah mulai dilakukan. Apa pesan Anda kepada masyarakat agar tidak terlena karena vaksin sudah ada namun 3M-nya agak longgar ini? Iya, jadi kita tahu bahwa vaksinasi ini tidak akan menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Vaksinasi adalah bagian daripada intervensi kita bersama juga dengan protokol kesehatan dan upaya 3T kita. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat tentunya saat ini laju penularan COVID-19 masih sangat tinggi dan kita ini masih dalam situasi yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19. Tentunya masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan sampai saat sebelum dan sesudah kita menerima vaksinasi. Kecuali kalau kondisi kita sudah dikatakan tidak pandemi lagi, mungkin kita sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tetapi sampai saat situasi pandemi masih terjadi, maka sebelum vaksinasi dan sesudah vaksinasi tetap laksanakan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Apri. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber lainnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.